setelah ujian drama mulai jatuh cinta sama teater. Ternyata asik nih teater. Bukan asik pada saat pentas yang malah saya rasain prosesnya sebenarnya. Kata Kang Oki sendiri waktu itu pernah ngomong kalau berguru itu jangan ke satu orang gitu. Oke. Banyak aja udah gitu, nanti bisa nyaring sendiri kok. Si kelompok ini, teater ini jadi alasan untuk ngumpul bareng aja sebenarnya. Mau nanti ujungnya ke proses atau tidak, yang penting kita bikin wadah untuk ngumpul bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten sosok ya. Kita ngobrol tentang para penggiat teater di Bogor Raya lah ya tepatnya. Nah, sekarang kita udah hadir di salah satu kampus terkeren ya di Bogor ya. Sejuta umat gitu. Di sini kita nikmati sorenya nih, dan kedatangan juga tuan rumah kita ngedatengin ya. Tuan rumah nih ada Kang Angga nih. Kang Angga di sini salah satu penggiat teater juga di Bogor ya Kang ya. Kita langsung aja ngobrol Kang ya. Siap Bang Opan. Santai ngobrol aja lah. Santai ya. Ya. Sebenarnya ngobrol mah sering. Ngobrol mah sering, cuman kalau di kemarin suka jadi beda obrolan. Beda ya. Ya ini lah Angga. Angga kan salah satu yang saya bilang penggerak di FKIP Bang ya. Siap, amin. Mudah-mudahan lah ya. Pertengahan perteaterannya gitu. Boleh ceritain nggak sih masa-masa dulu bagaimana Angga mengawali, mungkin jatuh cinta dulu sama teater? Kenalan dulu teater ya. Sebenarnya kalau dengar kata teater sih udah dari SMA tuh Mang. Kalau denger ya, cuma denger teater, drama, karena juga di SMA kan biasanya kan ada ujian kelas yang gitu-gitu kan. Cuman tidak minat sih. Kalau SMA tuh nggak terlalu minat kayak teater tuh apa gitu. Diawali sebenarnya di sekitar 2009 lah, ketika masuk pertama di kampus di Pakuan. Saya kan angkatan 2009. Nah pas pertama masuk itu saya lihat senior tuh kan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tapi ini kok lebih ke sastranya gitu. Di sini tuh kalau di FKIP nih pendidikan bahasa dan sastra, tapi sastranya banyak, pendidikannya malah kurang gitu. Saya lihat senior pada asik baca puisi, mulai dari situ tuh. Dulu di kita ada yang namanya dapur kreasi. Setiap hari Senin tuh anak bahasa Indonesia tuh ditodong baca puisi. Nah di situ udah mulai secara tidak langsung kenalan tuh sama teater sebenarnya gitu. Walaupun sastranya dulu ya Bang. Semester 4, pada saat semester 4 2010 berarti ya, sekitar 2010-an itu saya diwajibin waktu itu buat ujian drama gitu, karena emang ada mata kuliah drama. Mau tidak mau harus main drama dan lain-lain. Akhirnya awalnya juga terpaksa juga Bang, karena emang nggak bener-bener nggak terlalu minat awalnya gitu. Mainlah drama gitu. Waktu itu juga sama si Bang Audi ininya. Audi Karung. Iya, Audi Karung tuh itu yang ngebantuin tuh, dia sutradaranya. Dia udah lebih dulu lah di teater. Dia yang ngajarin saya lah intens gitu. Oh, teater tuh kayak gini gitu. Itu saya kenal dari Bang Audi sebenarnya. Teater lebih intensnya. Dari situ setelah ujian drama mulai jatuh cinta sama teater. Ternyata asik nih teater. Bukan asik pada saat pentas yang malah saya rasain prosesnya sebenarnya. Proses yang luar biasa, walaupun pada saat proses saya satu orang yang malas, kabur-kaburan lah waktu itu. Dimarahin mulu sama audio sama Bang Uban Ya. Wah, kacau lah. Cuman ya dari situ pas udahannya tuh kangen sama proses. Okay. Ya ketika kangen sama proses, nyoba lah nyari-nyari gitu. Sayangnya kan dulu di FKIP sendiri belum ada belum ada teater Diksat tuh belum. Okay. Pada zaman itu nggak ada belum ada teater Diksat, baru teater Karung. Kita belajarnya ke teater Karung dulu malah. Bang Adai kan setahun di atas saya tuh. Dia 2008, dia juga kan masuk Karung. Akhirnya saya, Acil, Arai satu angkatan. Ayo kita ini yuk. Saya kan greget tuh. Ayo kita belajar teater yuk.
belajar ke Karung, belajar ke yang lain dan banyak lah, bukan cuma satu guru gitu maksudnya, tapi banyak kita cari apa itu teater, semakin jatuh cinta dari situ. Di 2012 baru berani untuk bikin sanggar sendiri lah di FKIP nih, di bahasa Indonesia sendiri. Dulu namanya belum Teater Diksatrasia, Apa tuh? dulu namanya Dapur Seni, Mak. Dapur seni. Dapur Seni itu bukan hanya teater dulu, Iya. ada musik, ada tari, ada teater. Nah, teaternya teater dulu namanya Teater Satrasia, Oke. belum Diksatrasia. Terus tarinya ada tuh. Nah, teaternya itu Deden tuh yang jadi PJ-nya lah, istilah koordinator teaternya. Tarinya ada Helen, dan musiknya itu Iqbal yang sekarang Katapel. Iya, iya. Nah, cikal bakal Katapel itu dari situ. Oke, oke. Dari Dapur Seni yang divisi musik. Oke. Jadilah Katapel. Yang divisi teaternya jadilah Teddy yang sekarang. Yang tarinya nggak ada yang lanjutin. Jadi akhirnya nggak jadi itu yang si itu 2012. Baru 1 tahun berjalan dibekukan. 1 tahun berjalan dibekukan. Dibekukan Kenapa sama tuh? kampus waktu itu. Kenapa tuh? Karena nggak tahu, mungkin ada trouble karena tumpang tindih. Dulu kita belum tahu ya, maksudnya secara birokrasinya, legal hukum dan lain-lain, si Dapur Seni itu ada di bawah mana sih gitu, belum tahu. Di Mumas juga diperdebatkan kalau nggak salah tuh dulu kayak gitu. Ini tuh masuknya kemana sih gitu? Karena seakan-akan jadi ada lembaga di dalam lembaga, di dalam himpunan, padahal kan enggak, itu hanya komunitas sebenarnya ya. Mungkin lebih masif paling ya. Iya, karena kita kan dulu kan nggak buta juga soal organisasi gitu. Akhirnya sempat dibekukan 1 tahun kalau tidak salah, baru hidup lagi tuh ketika kita ikut PTK, Mang. Parade Teater Kampus Bogor. Iya, Oke, oke. yang pentas para penjudi Oh, ya. para penjudi. Itu tuh baru hidup lagi. Oke. Itu. Jadi tapi juga selama vakum itu ya hanya yang vakum hanya kelompoknya. Hanya nama kelompoknya, tapi orang-orangnya sih enggak. Oke. Orang-orangnya waktu itu tetap bergerilya gitu. Saya bikin nama Bas sama Bang Ada, ya kan waktu itu kan. Bogor Aktor Sindikat. Oke. Terus bikin apa lagi tuh waktu itu? Ketemu Kang Oki, bikin ini bikin itu, karena memang nggak ada wadahnya nih. Akhirnya haus mah tetap emang ya. Hausnya mah tetap. Waktu itu tuh aduh gimana nih caranya gitu. Nah, dapat peluang dari Bang Eboy waktu itu. Kita kan waktu itu walaupun vakum, Gebiar Drama tetap ada kan, karena Ujian acara kelas itu ya? ujian kelas itu tetap ada. Waktu itu Bang Eboy sempat saya minta buat bantu jadi pemusik waktu itu. Dekat lah sama Bang Eboy waktu itu. Bang Eboy juga kan dekat lah sama teman-teman yang ada di dalam parade teater kampus ini gitu, KTKB maksudnya. Akhirnya deket-deket ada obrolan, jadi dibantulah masuk ke KTKB. Wah, yang bener, emang boleh gitu kan? Iya boleh. Wah, akhirnya di situ kita buat dulu, Mang. Kita kumpulin anak-anak Dapur Seni yang dulu tuh, kita ngumpul lagi gimana nih gini. Ternyata hasratnya sama, pengen balik lagi gitu, Akhirnya udah, ayo kita coba ngajuin deh, boleh nggak nih masuk ke KTKB waktu itu, Mang. Itu 2000 berapa ya, Mang ya? 12 kali ya? 2012-an ya kalau nggak salah. Itu tuh, enggak lah, 2012 kan baru 2013 atau 2014 kalau nggak salah. Iya. Itu yang para penjudi itu, Mang. Tadi Kang Angga cerita tentang apa? Hadir di FKIP dengan banyak suasana teman-teman abang-abang itu ya, para puisi, pada nyastra lah gitu, sastra. Terus Kang Angga memberikan mungkin pilihan lain gitu ya. Itu gimana tuh suasananya di FKIP Pakuan? Apakah ada sirik-sirikan lah, apa saling membangun atau gimana? Enggak sih sebenarnya, malah saling dukung. Karena orangnya itu juga sih, Mang. Maksudnya abang-abangnya juga banyak yang dukung dan ikut, dan yang nyuruh kita buat berkarya ya mereka juga gitu. Dulu tuh kan namanya kalau mereka tuh mengatasnamakan diskon itu. Diskon itu apa? Diksatrasia Community gitu. Jadi selain sastra-sastraan juga ada programnya touring yang gitu-gitu, Mang. Jadi emang anak-anak bahasa Indonesia dikumpulin dari semua angkatan, ayo kita bareng-bareng supaya jadi wadah silaturahmi gitu, Mang. Oke. Gitu. Wadah silaturahmi tidak formal. Kalau yang formalnya kan himpunan mungkin ya. Ada diskon. Nah, dia sifat, tapi ya begitu, kalau yang diskon kan asik-asiknya aja gitu. Ada ini. Ketika ada Dapur Seni,
dia ngedukung banget sih yang para senior gitu, teman-teman Puja, Erwin tuh yang itu tuh benar-benar ngedukung sih. Terus ini Mang apa mau nanya tentang ya namanya juga Mangga kan salah satu perintis Diksat lah ya, teater Diksat ya. Maksudnya jurusan kan pendidikan sastra Indonesia ya. Pendidikan bahasa dan sastra Bahasa dan Indonesia. sastra Indonesia Ya. gitu. Terus pencarian keilmuan perteateran gimana tuh, Mang? Ya sebenarnya gini, sebenarnya kita agak diuntungkan sih, Mang. Ada untungnya ya kan, karena ada beberapa kelompok teater kampus yang memang bukan dari jurusan, nggak ada di kampusnya itu jurusan yang teater atau bahkan jurusan bahasa dan sastra, karena kan teater ya, dengan sastra tuh kaitannya erat, Erat. gitu. Jadi ketika kita masuk pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, diuntungkannya dengan cara apa? Misalnya untuk kajian naskah, kepenulisan dan lain-lain, kita sebenarnya nggak terlalu kaget gitu, nggak terlalu kaget. Kita sudah dikasih basic secara akademik di kampus gitu untuk itu. Enaknya tuh begitu sebenarnya, Bang. Itu sih. Salah satu apa guru-guru Diksat bisa disebutkan gitu. Guru-guru Diksat sih Kang Oki. Kang Oki, ya. Ya, Kang Oki kita ketemu tuh 2013 sebenarnya. 2013 pas banget mau dibekukan. Itu kan kita sempat ikut FTJ Timur, Festival Teater Jakarta Timur itu 2012 menuju 2013 kalau nggak salah. Apa 2013 ya benar. Kita tuh 2013 FTJT. Itu tuh ketemu sama Kang Oki. Pas pertama ketemu sama Kang Oki, nah pada saat ketemu Kang Oki, kita dipertemukan sama banyak orang juga akhirnya gitu ya. Ada Kang Lawe juga untuk musiknya dan lain-lain, dan itu membuat jaringannya jadi semakin luas gitu, makanya jadi semakin luas. Waktu itu kan awal banget kita ngebentuk, bingung harus berguru ke siapa nih, selain ke memang teman-teman yang di Bogor ya dari Teater Karung dan lain-lain, kita juga berguru banget gitu. Tapi selain itu kita akhirnya lompat-lompat. Gimana tuh? Saya ke Jakarta. Saya waktu itu banyaknya ke Jakarta mah, karena waktu itu kan memperjuangkan gimana caranya masuk ke Jakarta Timur waktu itu. Akhirnya banyak ngobrol sama teman-teman di Jakarta waktu itu. Terus Deden juga sama. Kebetulan kalau Deden kan dia sudah punya lingkungan teater di pada saat SMA, Teater Gading. SMA Lewiliang. Dan lulusan anak Gading Lewiliang itu melanjutkan ke ISBI dan lain-lain kan banyak tuh, Mang. Kalau di Lewiliang sendiri dia udah lebih enak. Kalau Deden tuh dia nyarinya, dia belajarnya akhirnya banyaknya ke Bandung gitu-gitu, Mang. Balik ke rumah, balik ke kampus, kita diskusi gitu. Kita diskusi dari situlah sebenarnya, dari situ kita tularkan tularkan keteateran lah istilahnya itu kepada adik-adik tuh dari situ sebenarnya, dari hasil kita dapat dari beberapa gitu. Karena kan kata Kang Oki sendiri waktu itu pernah ngomong, kalau berguru itu jangan ke satu orang gitu. Banyak aja udah gitu, nanti bisa nyaring sendiri kok gitu. Dari kalau ke satu orang kan jadi seakan-akan si guru itu hanya mengajarkan dogma gitu, maksudnya ya paham ya, tidak bisa dibantah gitu. Tapi kalau ke banyak orang mungkin juga akan lebih terbuka. Itu omongan itulah yang dari Kang Oki itu yang membuat saya sebenarnya oh ya udah kita cari ke banyak orang, sampai kita kadang juga sama guru sendiri sama Kang Oki itu berdebat gitu, karena emang asiknya begitu gitu. Kan dulu Mangga sama teman-temannya kan bisa disebut apa ya, cagur ya, calon guru semua ya, calon guru semua belum sekarang nih, belum jadi guru, sekarang udah jadi guru ya Mangga ya. Kesulitan apa sih, Mang, nge-treatment apa ya, Diksat tuh bisa satu gitu sampai sekarang pun masih ada gitu nge-treatnya, sampai pun sekarang Mangga selalu monitoring ya perjalanan Diksat tuh. Nge-treatment apa sih, Mang, rahasianya? Bisa disebutkan Diksat mah apa ya, anggotanya lumayan banyak juga. Sekarang turun sih, Bang. Ya kita ngomong pas lagi banyak. Kalau digabung sama yang lain-lain sih banyak sebenarnya. Cuman kalau yang sekarang agak turun. Tapi kadang ketika kita pentas tuh makanya suka menyebutnya pentas akbar. Kalau pentas akbar tuh semua alumni kadang masih boleh ikut. Main aja udah, bareng yang mau main gitu. Yang lagi nggak apa-apa gitu. Nah, untuk nge-treat teman-teman Diksat sendiri kan, karena sebenarnya kan enak, Mang. Bedanya guru sama karyawan, kalau guru kan waktunya lebih fleksibel sebenarnya gitu. Kadang
paling telat dia pulang kapan sih? Jam 3 jam 4 lah ya. Malah yang susah itu anak Teddy yang lulusnya nggak jadi guru. Oke. Itu agak sulit buat balik lagi prosesnya tuh. Kenapa? Karena masuk siang masuk Oke. apa dan lain-lain. Tapi kalau yang jadi guru kayak model Arai kemarin kan dan lain masih tetap bisa ikut proses. Kenapa? Karena kita punya waktu yang sama. Sebenarnya. Itu yang enaknya sebenarnya gitu, Mang. Ada ini nggak sih rahasia misalnya bagaimana Diksat ini jadi rumah? Ya, maksudnya tanpa disuruh pulang pun dia ya sampai Mang Angga sekarang masih kontribusi lah ya teman-teman kayak Besgun, kayak Iqbal gitu. Apa sih? Lebih ke sebenarnya ya kalau kata Deden nih, kata Deden selalu bilang bahwa gue masuk teater, gue masuk Diksat tuh supaya gue punya alasan buat nongkrong aja. Oke. Simpelnya gitu ya. Jadi simpelnya gitu. Jadi si kelompok ini, teater ini jadi alasan untuk ngumpul bareng aja sebenarnya. Mau nanti ujungnya ke proses atau tidak, yang penting kita bikin wadah untuk ngumpul bareng. Dulu pas pada saat jadi mahasiswa semua kan kita ngomong gitu semua, Bang. Akhirnya bisa dibuktikan dari beberapa orang gitu, walaupun itu sudah alumni, ya kalau mau ngumpul bareng apa ya alasannya? Diksat. Paling itu tuh alasannya. Yuk ngumpul bareng, ya udah berarti Diksat. Perihal nanti ngumpulnya mau proses atau enggak, yang penting di situ adanya, paling gitu. Terus Mang Angga juga kan saya mengenal banget itu dalam arti selalu membuat kelompok-kelompok ya kelompok gitu ya, mau panjang mau enggak yang penting ada dulu. Iya. Teater Ganjil masih ada mungkin ya. Ada. Ganjil terus BAS dulu apalagi tuh. Lab. Lab teater tuh ya. Laboratorium Aktor Bogor. Itu apa sih, Bang? Sebenarnya kan Walaupun orang-orangnya sama. Iya. Sebenarnya kan gini, Bang, kalau misalnya tadi kan kalau untuk yang BAS sendiri ada alasannya ya kenapa dibuat tadi, karena mau tadi vakum dan Oke. Terus kalau yang teater Ganjil, Ganjil nih kita ngomongin teater Ganjil. Kayaknya saya udah nggak bisa menanamkan idealisme saya di teater Diksat. Oke. Karena nanti regenerasinya putus, regenerasi keilmuan dan lain. Kalau dominasinya tuh misalnya di saya atau di Arai, di Acil, itu problem kenapa kita alasan kenapa kita bikin kelompok-kelompok tuh sebenarnya. Kalau saya bikin Ganjil, saya pengen istilahnya apa ya? Kalau tanda kutipnya masturbasi dengan idealis saya itu di teater Ganjil, Mang. Di teater Ganjil saya pokoknya saya pengen begini gini gitu, menjadi sutradara yang kalau di itu ya biasanya sutradara yang benar diktator, yang otoriter, itu di teater Ganjil sebenarnya gitu, pengen puas di wilayah itu. Nah makanya saya pisahkan antara teater Ganjil sama teater Diksat, karena di teater Diksat Rahasia nggak bisa. Teater Diksat Rahasia itu laboratoriumnya anak-anak kampusnya gitu, tempat belajarnya anak-anak kampus. Jangan sampai benar-benar ada dominasi satu orang atau yang itu buat akhirnya regenerasi keilmuannya terputus, Mang. Makanya waktu itu untuk yang bareng-bareng nih bukan nama saya tapi senior-seniornya waktu itu atau yang sudah alumninya bikin apa ya, dulu kita bikin BAS udah enggak, Kang Oki datang kita bikin lab. Yaitu untuk yang lebih ini aja, Mang, supaya yang si teater Diksat Rahasianya ini merasa tidak terganggu lah. Yang kalau yang lab sendiri sih tadi itu setelah BAS kan ada lab. Untuk yang lab itu membedakan saja, kalau di BAS itu ada Mang Adai di dalamnya. Kalau di lab kita anggap guru ya. Kalau menurut saya Mang Adai saya anggap guru gitu ya. Di lab ada Kang Oki gitu, dengan warna yang berbeda gitu. Itu warna yang berbeda. Dua-duanya bisa berjalan juga sebenarnya gitu, tapi warnanya berbeda. Kalau yang di lab kita banyak diajarkan eksplorasi. Eksplorasi bentuk tubuh dan lain-lain. Mungkin Mang Opan pernah nonton juga ya gitu, untuk garapan-garapan yang di lab. Kajian naskah yang memang sebelumnya tidak pernah saya temui kadang gitu. Saya dapat tuh ketika di lab sebenarnya kalau itu sih, Mang. Kalau ini apa ya, membahas tadi BAS mungkin lebih ke teks mungkin ya? Ya. Kalau lab lebih ke eksperimental dengan eksplorasi tubuh. Ya itu dia pengen nanya nih Mang Angga tentang perjalanan Mang Angga berteater di Bogor lah ya, Bogor Raya lah ya. Sebenarnya dari dua pilihan itu Bogor kemana sih maksudnya? Lebih diterimanya gitu? Bogor ya? Iya, Bogor aja.
Gak tahu nih kalau saya makanya bingung nih, Bogor tuh masih gado-gado banget sih menurut saya gitu. Bang. Tapi kadang begini Bang, kalau kita kan kejepit ya Bang ya. Oke. Saya lihat kan Jakarta tuh, ini mah penilaian Iya. saya, Jakarta tuh tekstual, Oke. naskah dan lain kita lihat. Bandung kan eksperimental, terus eksploratif dan lain. Sedangkan kita nyampur semua di situ tuh. Cuman kalau saya lihat di Bogor memang dominannya masih tetap tekstual, Bang. Tekstual. Dia masih belum banyak bersentuhan sama yang eksploratif, bahkan mungkin sekarang kita sering kenal postmodernisme Iya. dan lain-lain lah Lain-lain. gitu. Jadi kalau tangkapan saya sih paling kita masih berada di wilayah-wilayah yang memang babonnya adalah naskah tersebut. Maksudnya kalau ada naskah kita main ya gitu-gitu sih Bang. Saya pernah ngajar sekolah yang memang sekolah swasta yang memang haus akan prestasi yang gitu-gitu kan. Sering lah beberapa sekolah saya ngajar teater tuh yang begitu. Jadi ada kayak terkesannya ini kok kayak agak dipaksakan gitu, hanya demi piala dan lain. Tapi di sekolah yang ini malah tidak ada tuntutan dari sekolah, yang penting pengalaman buat anak. Itu yang penting karena sekolah baru gitu ya, masih merintis, yang penting anak nyaman di sekolah, bisa beraktivitas dan berkarya. Sebenarnya itu dari situ saya sampaikan ke anak-anak. Gitu. Kita nggak ada tuntutan apa-apa, tapi kita mesti buktikan kapasitas diri.